kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tekun bekerja dan menyimak guru ketika menjelaskan materi. Jadi yang biasa ngobrol-ngobrol pada saat gurunya menjelaskan, kita sudah keyakinan. Kalau keyakinan itu dari diri sendiri, bukan karena kalian takut disanksi, bukan karena kalian ingin mendapatkan penghargaan, tapi lebih ke menghargai diri sendiri. Ya. Yang kelima, menyerahkan tugas tepat waktu. Tugas TK kemarin yang merasa tidak tepat waktu, tugas-tugas yang lainnya juga mulai sekarang. Minta maaf. Yang keenam, mengerjakan tugas dengan usaha sendiri dan memberikan hasil yang terbaik. Oh, oke. Tugas ini budaya, contohnya. Tuh, buat apa kan? Display. Nah, berikan yang terbaik. Kemudian itu hasil usahamu sendiri, bukan minta bantuan orang tua, bukan minta bantuan sanak saudara yang lain. Oke, yang senggol-senggolan berarti merasa. Ketujuh. Iya. Menghargai dan menghormati orang lain. Ini contoh tidak tepat. Waktu. Karena aku sendiri balik. Menghargai dan menghormati orang lain. Orang lain siapa? Teman dan Ibu Mati. jadi kalau temannya ngomong, kamu dengarkan dulu. Kamu kedua jangan. Ini terakhir.
yang berat. Kalian kadang merasa paling benar sendiri. Gak mau disalahkan Bu. dan Bukan cewek yang selalu benar, Bu. cewek selalu benar. Iya. Karena semuanya salah dan semuanya harus meminta maaf. Sama orang. Ya. Untuk keyakinan ini, saya minta kalian tanda tangan di sini bahwa kalian setuju dengan keyakinan kita. Enak loh. Oke. Silakan ditandatangani gantian dari Abdal. Titin, kemarin di kelas ada kejadian apa? Ada apa, Bu? Ibu dengar laporan dari Bu Cika kemarin. Katanya ada bertengkar di kelas. Iya Bu, kemarin ada yang bertengkar di kelas. Siapa? Saya sama Eva. Boleh ditanya penyebabnya apa? Saya Bu yang mulai duluan. Ibu tidak tanya siapa yang salah. Ibu tanya penyebabnya apa? Karena di sini ibu tidak ada kesalahan. Akan tetapi kita akan memberi kesalahan yang sudah kamu sama Eva lakukan. Saya menarik jilbab Eva Bu. Lalu Eva membalasnya. Kamu tahu kok perbuatan kamu dan Eva merugikan orang lain. Di saat temanmu sedang fokus menyimak penjelasan Bu Cika, kamu sama Eva malah bertengkar di kelas. Ya Bu, saya sadar kesalahan saya. Masih ingat dengan kegiatan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak mengganggu teman pada saat pembelajaran dan menghormati teman. Lalu kamu dengan menarik jilbab Eva, kira-kira sudah sesuai dengan kegiatan kelas tadi? Tidak Bu. Iya, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf kepada Eva sama teman dan Bu Cika. Iya, alhamdulillah itu senang dengarnya. Kamu menyadari kesalahan kamu dan akan memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya, terima kasih. Dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak banyak lebar yang akan kami sampaikan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dalam pertemuan kali ini akan disampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif, yaitu berbagai pemahaman dan praktek baik yang akan disampaikan oleh Ibu Febi Riartania. Nah, Ibu Febi Riartania ini adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sampang. Salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Sampang yang angkatan 6. Nah, di sini akan membahas tentang budaya positif yang merupakan salah satu modul aksi nyata, yaitu modul 1.4. Terkait dengan bagaimana saya juga masih kurang paham apa yang akan beliau sampaikan terkait dengan hal ini, karena saya sendiri belum pernah membaca modul 1.4 itu. Tapi jangan khawatir, nanti akan dikupas tuntas mengenai modul 1.4 ini tentang pemahaman dan praktik baik atau yang disebut dengan budaya positif. Dan ini tentunya budaya positif ini tentunya adalah di lingkungan sekolah. Nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Febi terkait dengan hal tersebut. Untuk lebih singkatnya, langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada beliau. Terima kasih banyak Pak Mas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan GMP yang hari ini bersedia hadir untuk menghadiri pertemuan rutin kita. Kemudian untuk menghadiri, saya nggak ngomongnya seminar, ini hanya sedikit berbagi pemahaman. Kita santai Bapak Ibu di sini. Saya berdiri Bapak Ibu.
Di sini saya akan berbagi pemahaman. Kemarin Pak Fauzan tanya, ini seminar atau gimana atau workshop? Bukan Pak Fauzan, ini saya hanya sedikit berbagi pemahaman tentang budaya positif dan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah lebih ini ya dibandingkan apa yang sudah saya terapkan di sekolah. Tapi tidak ada salahnya saya sedikit berbagi. Next Pak Budi. Kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu akan menanam tanaman. Yang pasti kita memegang peran penting sebagai petani. Ini pasnya nggak sendirian. Iya, pasnya masuk angin nanti ini. Adanya tabian sungguh makan. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Sebagai petani, kita tentunya akan menanam tanaman dan kita memiliki peran penting dalam upaya apakah tanaman kita nanti tumbuh subur atau tidak. Kemudian tidak hanya petani di sini menentukan tanaman kita tumbuh subur atau tidak, tapi media tanamnya, metannya. Nah, metannya ini kita jalankan sekolah. Kalau sekolah sudah suasananya nyaman, suasananya ramah anak, suasananya sudah berbudaya positif, tentunya anak-anak akan semangat untuk belajar. Bukan begitu Bapak Ibu? Bagaimana kita berusaha untuk menerapkan budaya-budaya positif yang nantinya akan menumbuhkan karakter-karakter dan kebiasaan baik pada anak-anak? Next Pak Budi. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu agar tidak terjadi miskonsepsi. Apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu itu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Akuman, konsekuensi, tepat waktu. Ya, disiplin positif ini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku kita. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah juga kita bagaimana untuk melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang orang lain, tentang manusia lain, dan mengubah paradigma serta pemahaman kita. Jadi ketika kita ingin mengubah orang lain, tentunya kita harus mengubah diri kita sendiri dulu. Ya, next Pak. Ini perubahan paradigma. Kolom yang sebelah kanan, ini paradigma saya tidak ngomong Bapak Ibu, saya sebelumnya. Bahwa sebelum saya mengenal modul ini, saya itu menyamaratakan kebutuhan semua siswa saya. Oh, siswa saya ternyata semuanya begini. Ini sebelum ya, sebelum masih stimulus respon. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini saya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, ini saya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan saya gagal terhadap murid saya. Dan yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Tapi setelah saya belajar modul ini di teori kontrol, saya berpikir bahwa ternyata murid saya memiliki kebutuhan yang berbeda. Nanti akan ada di materi kebutuhan yang pemenuhan kebutuhan pada murid di slide berikutnya. Kemudian ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, kemudian semua perilaku ternyata memiliki alasan. Dan hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, dan saya juga tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan itu ada di semua orang. Dan yang terakhir kita berpikirnya menang dan menang. Orang yang menghukum merasa menang, korbannya nanti juga berpikir menang. Next, ini pengertian disiplin Bapak Ibu. Disiplin diri ini membuat seseorang itu menggali potensinya dari dalam. Jadi motivasinya bukan dari orang lain, motivasinya dari dirinya sendiri.
Kalau selama ini mungkin murid-murid kita motivasinya ketika datang sekolah tepat waktu ada kemungkinan satu, dia tidak ingin dihukum, dua, dia ingin dapat penghargaan. Kita nanti berusaha memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next slide. Setelah disiplin positif kita terapkan, nanti akan muncul kebajikan-kebajikan universal yang dari dalam diri siswa itu, Bapak Ibu. Jadi siswa itu nanti akan menjadi manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin positif tadi itu tujuan akhirnya ingin menjadikan murid-murid kita menjadi manusia yang mulia, yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motivasi orang lain. Iya, next one. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang paling banyak kita terapkan itu yang di profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kurikulum Merdeka saat ini ingin menjadikan murid-murid kita memiliki karakter di profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Karakter yang kedua yaitu mandiri. Karakter yang ketiga bernalar kritis. Karakter yang keempat berkebinekaan global. Karakter yang kelima bergotong royong. Dan karakter yang terakhir kreatif. Bapak Ibu sudah menerapkan P5 di modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat? Alhamdulillah sudah. Ya, ini adalah beberapa karakter yang akan kita masukkan ke dalam modul ajar di profil pelajar Pancasila. Tidak harus semuanya dimasukkan, tapi minimal ada satu karakter yang akan kita masukkan ke modul belajar. Karena itu adalah harapan kita kepada siswa kita. Next, okay. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Manusia tentunya setiap melakukan sesuatu memiliki motivasi. Motivasi yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, bisa aleman. Enak pelak cong datang berjutia kita enak betok lah pelak. Nah, kadang itu yang diinginkan oleh kita. Kemudian yang terakhir, itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Tidak takut karena hukuman, tidak takut dikenai sanksi, dan tidak ingin dapat penghargaan. Murid saya Bapak Ibu mun ayalem atau roh pelak cong ngerjain tugas tepat waktu. Salah tugas bener, malah ada. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin siswa kita melakukan sesuatu karena dari dalam dirinya sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena aluman, bukan karena hukuman atau konsekuensinya. Next, Pak Bu. Nah, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu sampai di sini paham kan ya bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sifatnya mendadak. Beda tipis katanya Pak Fauzan. Hukuman itu sifatnya mendadak. Kita sebelumnya tidak, kalau kamu mau begini nanti hukumannya begini. Nah beda, itu namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah disetujui dan dibahas oleh murid dan guru. Misalnya nanti kalau kamu terlambat sekolah, konsekuensinya harus ini, gitu kan ya? Kalau hukuman beda Bapak Ibu. Ketika anak itu nakal misalnya memecahkan merusak barang temannya, itu dihukum. Kamu sudah merusak barang temanmu, kamu harus begini. Nah itu tidak terencana. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya, sudah ada di peraturan biasanya. Di kelas kan Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebelum memulai pelajaran, biasanya kalau saya membuat kesepakatan kelas, nanti di pelajaran TIK ada hal-hal yang harus kita sepakati, misalnya tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, saling menghargai tugas teman, tidak boleh copy paste gitu misalnya. Nah, nanti next Bapak, konsekuensi dan hukuman ini kita akan terapkan. Di sini saya punya tabel tapi tidak kelihatan dari situ ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, di tabel yang pertama itu ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini menurut Bapak Ibu hukuman
Ya, ada tindakan dari seorang guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, betul Ikhwan. Ya, karena siswanya tidak terencana. Ya. Kemudian tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan ruang yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena mungkin Bapak guru tersebut sudah membuat kesepakatan sebelumnya ya untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kalau hukuman sifatnya mendadak. Kalau konsekuensi ini sudah dibuat sebelumnya. Konsekuensi ya, karena memang kewajiban kita pakai masker di sekolah pas masa pandemi. Konsekuensi Pak Ustaz. Kemudian membuat tugas, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret. Hukuman ya, nanti tidak terencana. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Cirinya begini, biasanya kalau hukuman itu ke fisik Bapak Ibu. Silakan ya Pak. Ya, kalau hukuman itu biasanya ke fisik. Ya. Kalau ke konsekuensi itu lebih sifatnya ke yang ke edukasi, hukumannya edukasi. Next Pak Putri, kalau saya akan ke bawah nanti lama. Seperti Bapak Ibu sudah paham. Ya, ini yang namanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek, bukan untuk jangka waktu yang panjang. Kalau setiap anak itu melakukan kebaikan kita kasih penghargaan, nanti anak itu ketika melakukan kebaikan orientasinya bukan kepada nilai kebaikan yang sudah dia lakukan, tapi kepada penghargaannya. Oh, kok ada kiriman oleh hadiah dari ibu. Nah, nanti orientasinya ke sana, bukan kepada kebaikan yang dia perbuat. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Kok ada kiriman dengan asapan kelas, so ibu, deki yakin es nang kantin, iya monggo Pak. Nah, jadi istilah dihukum oleh penghargaan itu anak-anak akan melakukan sesuatu bukan karena nilai kebaikan yang dia lakukan, tapi karena penghargaan yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan kebaikan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Next slide. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ada 6 macam. Ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan yang menghukum. Bisa jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, siswa yang lain diri, padahal kok ngaji dia tidak bingung kita beriin hadiah. Nah, itu namanya penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Jadi anak itu seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan sesuatu kebaikan tidak berdasarkan nilai kebaikan itu sendiri, tapi karena penghargaan. Next Pak. Di sini ada istilah restitusi. Ini juga istilah baru yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program EDP. Karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bisa digunakan ketika Bapak Ibu menangani murid yang bermasalah atau sedang membuat kasus. Karena selama ini ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita cenderung ngomel-ngomel nggak jelas. Anji itu cuma boleh mulai itu itu saya. Ternyata salah Bapak Ibu tindakan seperti itu. Kita harus pertama validasi tindakan. Apa yang membuat siswa kita seperti itu? Itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kalau saya ngomel nggak jelas Bapak Ibu. Sampai akhirnya siswa itu merasa ya seperti diinterogasi, diadili, dihukumi. Tapi siswa itu tidak akan memperbaiki kesalahannya karena
Beda dengan ketika kita memanggil siswa tersebut, ditanya, kamu tadi ngapain? Kok setelah kelasnya laporan ke ibu kamu gini-gini di kelas? Oke, benar tindakanmu, kamu berusaha. Itu yang benar begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak seperti saya yang ngomel-ngomel kalau ada siswa yang bermasalah. Mungkin Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi yang sesuai dengan prosedur. Next Pak Bu, kita akan membahas segitiga restitusi nanti. Ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu nanti memperbaiki hubungan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu juga adalah cara yang paling baik dalam menangani siswa atau murid kita. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan yang sudah dilakukan oleh murid kita. Kemudian restitusi itu nantinya menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi itu juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, Pak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat seperti kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita mengajar, kita selain menyampaikan tujuan pembelajaran kita juga membuat kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas yang kita ajar. Mungkin kalau bagi guru SD enak Bapak Ibu, dia menyelesaikan kelas itu sepanjang hari dari pagi sampai siang. Tapi bagi kita guru mapel yang ajarnya kelasnya banyak, mungkin Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya jangan terlalu banyak. Cukup misalnya saling menghargai atau menghormati tugas teman. Maksudnya nggak copy paste. Kan kebanyakan murid kita lepah ya tugas. Kalau tugasnya proyek biasanya tinggal diganti nama di ininya, di presentasinya. Nah, atau tidak menghormati barang teman, itu sudah merupakan keyakinan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dengan memberikan hasil yang terbaik bisa. Contohnya, next Pak. Ini kalau mau membuat keyakinan kelas, ada ininya Bapak Ibu belakangnya. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Karena keyakinan kelas itu tidak rinci dan tidak konkret. Kalau misalnya peraturan datang tepat waktu di kelas 15 menit sebelum pelajaran selesai, tidak boleh meninggalkan kelas. Nah, itu peraturan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan membuat keyakinan kelas tapi semua warganya tidak bisa menerapkannya di kelas. Kemudian semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu atas sumbangsih semua warga kelas, bukan kemauan guru atau bukan kemauan beberapa murid. Next Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa saja? Next Pak. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti semua orang ingin hidup dan berumur panjang. Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari sandang pangan. 4 setelahnya kebutuhan kelas yang sifatnya fisiologis. Kebutuhan dasar yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi murid kita kadang meleng itu Bapak Ibu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah dia ingin kesenangan, ada dalam kelas acara kajian, dia ingin memenuhi kebutuhan hidup ini ya, kebutuhan dasarnya. Kebutuhan kebebasan memotong ada jendela, beristirahat, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin bebas, beristirahat. Nah, itu Bapak Ibu. Nice Pak Bu. Iya, gurunya juga kadang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Beristirahat tak pergantian jam, itu juga sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau dunia berkualitas, dunia yang ada di pikiran Bapak Ibu yang berisi orang-orang terbaik,
waktu-waktu terbaik. Jadi usahakan sekolah itu merupakan dunia berkualitasnya anak-anak. Ciptakan di pikirannya anak-anak bahwa sekolah itu berisi teman-teman terbaiknya, berisi guru-guru terbaiknya, dan berisi momen-momen terbaiknya. Kita ciptakan Bapak itu di. Sulit Bapak Ibu, saya juga ini kalau di sekolah saya sepertinya nggak bisa diterapkan kalau menurut saya. Tapi insya Allah kita bisa akan kolaborasi dengan kepala sekolah juga dengan rekan-rekan kita. Next Bapak. Nah yang ini adalah kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi paling ideal itu sebagai manajer. Next Bapak. Kita kupas satu-satu. Posisi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan begini, patuhi terus saya, awas kamu kalau diulangi lagi. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu diulang-ulang. Nah itu posisi penghukum. Dia selalu menjadikan muridnya itu minder apa? Kedih ya betul ini ya. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Selesai dan lagi. Mesti belakangan selesainya. Itu posisi penghukum. Next ini ada videonya Bapak Ibu. Ini posisi penghukum. Oke, ini itu aja. Ini contoh, saya membuat video sendiri, saya nggak bisa berakting soalnya Bapak Ibu, jadi saya ambilkan di YouTube. Ya, ini posisi penghukum. Tapi saya rasa Bapak Ibu sini tidak ada yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Tidak ada ya Bapak Ibu ya, sudah nggak musim sekarang anak-anak disuruh lari, disuruh push up, disuruh squat. Hukuman fisik itu sekarang sudah tidak musim ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya guru BK di sekolah ada yang masih menerapkan hukuman fisik seperti yang diterapkan ibu gurunya Naren ini Bapak Ibu. Nah kalau masih ada nanti ini disampaikan. Ternyata nggak boleh Bapak Ibu ya. Next Bapak. Next Bapak. Ya. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. Kemudian membuat merasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Biasanya kata-kata yang bisa diucapkan itu yang begini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Atau gimana coba orang tua kamu? Kamu nggak kalau orang tua kamu tahu berbuat begini bagaimana? Nah, ini adalah posisi yang akan memiliki penilaian diri guru tentang dirinya sendiri. Jadi murid itu akan merasa bersalah,
kalinya menjadi orang yang gagal. Next videonya Pak Bu. Jadi ketika guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, murid itu dia akan menciptakan bagaimana murid itu kan merasa bersalah, kemudian menciptakan identitas yang gagal pada murid tersebut. Ya, Bapak Ibu senang kalau muridnya merasa bersalah? Iya, saya senang. Artinya murid itu akan berubah sikapnya? Tidak, Bapak Ibu, dia tidak akan berubah sikapnya. Oke, dia akan berubah, tapi hanya di saat itu saja. Besok-besoknya lagi dia akan berbuat yang sama. Karena posisi merasa bersalah ini sifatnya hanya sementara. Tidak, karena motivasi yang muncul bukan dari dirinya. Selamat datang kalian kok. Silakan. Ya. Karena rasa bersalah ini bukan motivasi yang muncul dari dalam dirinya, tapi dari motivasinya dari luar. Karena dia kasihan sama gurunya, takut dimarahi kepala sekolah, takut ibunya jantungan kayak disampaikan gurunya Naren tadi. Nah, next Pak Bu. Ini adalah posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, dia akan memposisikan dirinya sebagai teman. Misalnya kalimat yang digunakan begini, ayolah bantu, ini demi Bapak. Atau ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Jadi hal-hal negatif itu bukan hal positif Bapak Ibu, ini adalah hal negatif. Karena ketika kita mengambil posisi sebagai teman, dia murid akan selamanya, apalagi murid zaman sekarang ya, lama bahasa ininya ya. Kalau kita mendekati, kalau kita pendekatannya sebagai teman, kadang murid itu agak langka, ya kayak jok lakun bapak, jok lakun ibu, nanti kita lempel. Nah itu kadang bahasa yang digunakan ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Next Pak Bu, videonya. Ini kasusnya sama Bapak Ibu ya, kasusnya Naren terlambat datang ke sana. Muridnya cuma Naren di sini. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sangat, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, pelak Bapak Ibu. Ya, ini adalah posisi kontrol
sadar bahwa hal ini jika dilakukan berulang-ulang akan dilakukan berkepanjangan, jadi kan bukan hal negatif pada muridnya. Murid akan menyepelekan, cek lebih ibu deki koyan mati absen, nah gitu biasanya. Next Pak Bu. Ini posisi yang mendekati agak ideal, yaitu memantau. Posisi ini dia akan memperhitungkan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan tidak ya. Apa yang telah kamu lakukan nanti sanksinya begini, konsekuensinya begini. Jadi guru dengan posisi pemantau ini dia akan mengandalkan peraturan, penghitungan, catatan dan data yang akan digunakan sebagai bukti. Nah, next videonya Bapak. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, guru ini akan mengaitkan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh muridnya pada peraturan sekolah, peraturan kelas, dan dia akan memperhitungkan segala sesuatunya untuk sebagai bukti atau catatan laporannya. Posisi terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Posisi ini adalah posisi yang paling ideal karena di mana posisi ini dia akan mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan oleh muridnya. Posisi ini juga mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan sebagai posisi teman atau sebagai pemantau. Jadi ini adalah posisi puncak atau posisi paling ideal yang bisa kita terapkan kepada murid kita. Posisi ini tidak menekan murid, tidak melihat kesalahan murid, tapi dia akan mengembalikan kesalahan itu sebagai penguatan kepada muridnya untuk menghidupkan karakter muridnya. Lihat videonya, Bro. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sama tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Di posisi ideal ini dia tidak akan ngomel-ngomel kayak saya Bapak Ibu. Jadi dia akan tanya dulu, kenapa kamu terlambat, apa yang melatar belakangi kamu. Kemudian dia akan kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelasnya apa yang sudah kamu langgar, apa yang akan kamu tingkatkan untuk mendapati keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian akan nyari solusi. Oh ternyata kalau terlambat itu nggak diinterogasi, Bapak Ibu ditanya. Kamu lupa setel alarm, kemudian ada yang mengingatkan. Nah ini posisi yang paling ideal, yang rasanya sulit jadi diterapkan. Karena kita lihat boleh telat datang saja, bawaannya sudah emosi. Iya begitu Bapak Ibu. Ini saya. Kalau mungkin Bapak Ibu enggak. Kalau saya lihat boleh telat datangnya, itu sudah emosi, bawaannya sudah mau marah-marah. Ya sudah pasang tambang muka marah-marah. Nah kita belajar menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kita tanya dulu latar belakangnya apa, kemudian apa yang mendasari tindakannya tadi, kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas, baru kita berikan solusinya atau cari solusi bersama-sama dengan murid tadi. Next. Nah ini adalah segitiga restitusi, di mana tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya gini, kita semua pasti akan melakukan hal yang sama ketika saya di posisi kamu nak. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi tindakan yang salah. Maka yang kedua, bahasanya begini Bapak Ibu, mungkin ketika anak kita melakukan kesalahan, Ibu tahu kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Ibu tahu kamu melakukan hal tersebut karena ingin temanmu bagaimana, itu misalnya ya. Nah ini adalah contoh untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian dia kembalikan lagi kayak ibunya Naren tadi, tanyakan kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Karena keyakinan kelas itu bukan ibu gurunya yang membuat, tapi sudah disepakati oleh semua warga kelas ataupun warga sekolah, termasuk siswa tadi. Nah kita kembalikan keyakinan kelas. Karena kita semua itu pasti memiliki motivasi dari dalam diri kita. Next. Ini adalah contoh gambar. Ini untuk menstabilkan identitas ya. Nah bahasa-bahasanya yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas itu adalah misalnya begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ada kalimat berikutnya, bukan berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita cari apakah benar itu sesuai dengan keyakinan kelas, apakah benar itu sesuai dengan hati nurani kamu. Nah itu ya. Banyak bahasa yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas, membuat anak itu merasa tidak dirinya dihakimi, Bapak Ibu. Karena selama ini yang kita lakukan ketika anak berbuat salah, kita ini seolah-olah apa ya? Bahasanya kayak menghakimi, apalagi kalau dimarahnya di ruang guru, semua guru ikutan marah. Ya, jadi BK itu memang butuh ruang tersendiri. Ya, soalnya kalau marahnya di ruang guru selebet pada dorok kikir. Ya, jangan lo dia biasa lah kan juga nah gitu yang tidak berkepentingan juga ikut marah. Nah, bagaimana murid merasa dirinya nyaman? Bagaimana murid akan kembali ke kelompoknya dengan identitas yang benar kalau semua guru akan menghakimi murid tersebut, tidak Bapak Ibu ya? Ya, ini sebut. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi ibu percaya kamu tidak akan melakukannya. Ini guru yang menurut saya, atau kalau menurut Bapak Ibu, guru yang seperti ini rasanya bisa nggak kita lakukan ya? Kalau saya yang bawaannya emosian ini, saya harus belajar banyak dari modul ini. Saya tertampar sebenarnya Bapak Ibu. Ternyata selama ini ya Allah, saya itu bukan menciptakan murid yang berkarakter, tapi menciptakan murid yang dengan identitas gagal. Karena kadang ketika saya marah-marah, kita marah-marah, murid itu bukannya malah memperbaiki kesalahan, tapi kadang dendam ya Bapak Ibu ya. Mau saya kikir jaga-jaga dulu, kadang itu dendam. Kemudian apa yang ketika dendam? Dia tidak suka pelajaran kita. Walaupun seseru apapun kita pakai metode pembelajaran, kalau murid itu sudah ada rasa dia tidak suka sama pelajaran kita. Jadi bukannya kita menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Menambah masalah dengan apa? Dengan ketidaksukaan murid pada pelajaran kita.
Nah, ini keyakinan kelas tadi, karena keyakinan kelasnya sudah dibuat dan harus diterapkan. Nanti kita kembalikan lagi keyakinan murid kita ketika murid kita melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Harusnya kamu sama-sama kita menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Next, ini berbagi praktik baik. Ini mungkin sudah dilakukan di sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Ini senyum, salam, sapa, sopan dan santun begitu memasuki lingkungan sekolah, kemudian masuk kelas, mengucapkan salam. Ya. Ketika pulang sekolah atau pelajaran berakhir, murid-murid akan mengucapkan salam atau memberikan salam. Ini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan dan saya rasa ini juga sudah dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru. Ya, ini hanya sebagai pelengkap ini saja Bapak Ibu. Saya cari di YouTube, tapi lebih mengena kalau misalnya saya yang jadikan model di sini. Next, Bapak. Ya. Ini bukan pencitraan Bapak Ibu, memang begini. Kalau masuk kelas, sebenarnya berdiri, mengucapkan salam. Ya, kalau gurunya lewat, murid-muridnya berdiri, ucapkan salam gitu Bapak Ibu. Itu bentuk hormat. Iya, gaya juga gini Bapak Ibu ya. Memang saya terapkan di sekolah kami, terapkan di sekolah kami. Ya, naik bangun. Ya. Jadi ketika istirahat, siswa-siswa itu selain melepaskan penat menghirup udara segar di luar kelas, ada juga beberapa, tidak semua, kalau saya bilang semua kok ya bagaimana, beberapa siswa kami menggunakan waktunya untuk membaca, untuk membahas yang sudah disampaikan gurunya tadi. Beberapa, tidak semua. Ya, next. Ya, ini contoh penerapan keyakinan lingkungan kelas. Jadi ketika kita peduli ketika ada sampah yang berserakan atau, nah itu di belakang ada tong sampah yang belum dinaikkan. Nah itu belum clean shooting. Ya, next one. Ini juga ada. Ini bukan piketnya, tapi dia ketika melihat sampah, dia akan segera mengambil sapu, mengambil pempki, kemudian membawanya ke tempat sampah. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di sekolah saya. Walaupun bukan piket, tapi tetap harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini membuat keyakinan dan nah ini keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya wali kelas 9B. Jadi saya ambil contoh satu keyakinan kelas yang belum tanda tangan itu tidak masuk Bapak Ibu. Saya lupa minta tanda tangannya lagi. Yang memudahkan membaca, disiplin waktu, menjaga kebersihan dan kelas dan sekolah, selalu bekerja sama dan saling membantu dalam kebaikan, menghargai dan menghormati orang lain, serta yang terakhir semangat belajar. Ini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan dan sudah berjalan semenjak saya mengikuti program PGP. Sebelumnya saya belum buat, karena saya belum tahu apa itu keyakinan kelas. Saya kalau kesepakatan kelas pernah saya buat, tapi beda dengan keyakinan kelas. Bahasanya tadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak bahasanya, tidak rinci. Oke, monggo boleh. Nah ini kalau kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Jadi persiswa itu dia membuat kesepakatan atas dasar dirinya sendiri. Nah, saya mengerjakan tugas nggak nyontek, saya ulangan nggak usah nyontek. Nah itu saya buatkan, saya tempel di kelas. Nanti misalnya ada siswa tersebut yang melanggar kesepakatannya yang sudah dia sepakati, saya kembalikan lagi ke sini. Ini loh, kamu sudah buat kesepakatan kelas ini, masa iya kamu langgar? Ini dari kamu, bukan ibu yang minta. Nah ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Ini
Ya, ini ceritanya ada siswa saya di kelas ngobrol sendiri pada saat pelajaran. Kemudian guru kelasnya lapor ke saya bahwa biasanya murid ini aktif di kelas, tapi tadi dia ngobrol sampai pelajaran selesai. Nah, laporan saya sebagai wali kelasnya, saya lakukan menerima 3 kasus tadi. Yang pertama tadi validasi tindakan, kemudian kembalikan lagi keyakinan kelasnya. Ya, sekian pemaparan saya tentang berbagi pemahaman dan praktik baik. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo silakan, atau mungkin Bapak Ibu juga mau, saya juga seperti itu mau berbagi juga praktik baiknya sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Pak Fauzan mungkin? Gimana? Praktik baiknya sudah diterapkan Pak Fauzan di sekolah, mungkin bisa diinspirasi. Oh, tanya Begini ya, yang ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Ini materinya sudah sangat bagus sekali, sangat mengena. Nah, yang pertama ini saya bukan pertanyaan, yang pertama ini cuma saran. Ini kayaknya lebih mengena kepada apa ya, sasaran atau objek dari materi ini dari guru BK. Cuma ini tidak menutup kemungkinan kita semua ini memang sudah sering berhadapan dengan siswa yang bermasalah itu. Jadi bukan hanya guru BK, cuma lebih tepatnya. Nah, yang pertanyaan pertama, kalau misalnya siswa membuat kesepakatan yang sudah ditempel-tempel tadi, ada siswa misalnya saya tidak mau bicara sendiri, ada siswa nulis saya tidak mau menyontek ketika ditempel. Ketika ada siswa yang menyontek, benar kamu mau menyontek, itu kan kesepakatan kamu. Yang nulis ini nyontek bukan saya, Bu. Gimana? Misalnya, yang pertama, yang nulis itu yang bukan menyontek, itu bukan saya, Bu. Saya nulis ini tidak tidur ketika bulanan gitu. Karena apa? Karena dia memang hobinya nyontek gitu loh. Jadi tidak nulis. Nah, bagaimana dengan kasus ini misalnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, seperti contohnya tadi ada beberapa kasus, ada guru menghukum, ada guru guru sebagai manajer dan lain sebagainya. Ini kayaknya kita kalau di sekolah masing-masing kita tidak tahu ya di SMP 1 seperti apa, SMP 2 seperti apa, dan SMP yang lain seperti apa. Kayaknya kalau kita ini kondisional gitu. Artinya kondisional apa? Ya waktunya marah-marah, ya waktunya sabar-sabar, waktunya cuman kalau misalnya ada guru yang dengan temperament tinggi, misalnya ya maaf sekali, seperti tadi Bu Baby bilang kalau saya itu selalu mumet, kayaknya bukan siswa yang salah kayaknya, tapi ibu sendiri yang memang perlu obat penurun tekanan darah. Itu mungkin. Nah, makanya barangkali apa solusinya kalau ada yang seperti itu. Artinya begini, siswa itu kan misalnya datang terlambat pun, melanggar pun, itu ada ada sebab musababnya gitu. Ada alasannya. Yang kadang kita sendiri tidak tahu, tiba-tiba sudah sekarang kamu terlambat keliling lapangan misalnya, kamu musab. Kita tidak tahu masalahnya seperti apa sih di rumah itu, masalahnya apa. Yang kadang kita sendiri seandainya tahu menangis itu seandainya gitu. Ada seperti itu, pernah itu sering kan ditampilkan di film-film atau di apa itu kan, tiba-tiba seperti ini, kan seperti itu. Nah, saya cuma mohon penjelasannya bagaimana kalau ada kasus-kasus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, ketika kita membuat kesepakatan kelas, ada siswa yang menulis saya tidak mau menyontek, tapi ternyata yang melanggar siswa yang bukan membuat itu tadi ya. Nah, sebelum kesepakatan kelas itu ditempel, kita sampaikan Bapak Ibu, ini loh temanmu begini. Apakah kalian sepakat? Sepakat berarti yang tidak ikut menulis pun juga sepakat dengan yang apa yang disampaikan temannya tadi. Jika tidak serta-merta saya yang membuat itu saja, berarti saya hanya itu saja nanti yang saya terapkan, bukan Bapak Ibu. Kita sampaikan
kesepakatan dari 20 siswa misalnya, 32 siswa misalnya. Ini loh kesepakatan kelasnya satu, ini sampai saya bacakan 20. Bagaimana, adakah yang keberatan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat teman tadi? Nah, kalau ada yang keberatan, monggo silakan disampaikan kenapa keberatan. Kita kupas tuntas bagaimana cara menyatukan visi, menyatukan konsep agar kesepakatan kelas ini hanya nanti bisa disepakati oleh semua warga kelas. Kalau kesepakatan itu dibuat berulang-ulang, misalnya setiap kali ada ulangan untuk kesepakatan, tiba-tiba semua dibikin undangan, biasanya buat kesepakatan di mana kita sepakat itu jangan nulis di dalam topik. Kesepakatan kelas itu bukan tiap ulangan Pak Fauzan, tapi di awal pembelajaran. Bukan setiap mau ulangan baru buat kesepakatan. Habis waktunya Pak, saya 1 jam 40 menit. Iya, saya hanya dikasih jatah 1 jam 1 minggu. Kalau setiap pertemuan saya gunakan untuk membuat kesepakatan kelas, habis jam saya Pak Fauzan. Ya, jadi kesepakatan kelas itu dibuat di awal pembelajaran, misalnya di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Untuk makna saya saja, bisa diterapkan di makna yang lain boleh atau tidak. Oke, Bu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara misalnya kita tidak serta-merta marah-marah sama anak Bapak Ibu ya. Ada alasan tertentu. Siswa saya ada yang terlambat karena masih ngantar ibunya ke pasar dulu, atau ngantar adiknya nunggu cek adiknya, ada yang sekolah TK, SD, dia kebagian terakhir ngantar ibunya ke pasar. Nah, ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita pahami dulu kenapa anak-anak telat. Kalau saya yang selalu marah-marah, saran saya buat diri saya sendiri ada satu, turunkan ego. Kontrol diri, turunkan ego. Itu untuk diri saya sendiri, Mbak Werda. Iya, obatnya di diri saya sendiri. Jangan karena saya gampang naik darah, terus sasarannya anak-anak langsung marah-marah, ngomel-ngomel. Gimana? Padahal kadang saya juga punya masalah di rumah ya, pagi-pagi kan namanya ibu-ibu ya, dari subuh sampai dekat sekolah ujian kafe. Saya latinin anak-anak di rumah. Sampai sekolah anak-anak telat, saya marah. Karena saya nggak bisa menurunkan ego saya, nggak bisa mengontrol diri saya. Iya, obatnya di saya sendiri, obatnya di Bapak Ibu sendiri bagaimana menurunkan ego dan mengontrol diri. Begitu Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Oh, ya mau Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tertarik dengan temanya menggunakan budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah diaturkan oleh Pak Feby. Dan ini baik sekali untuk sekolah. Tapi pertanyaannya, di setiap sekolah itu punya karakter masing-masing, termasuk siswanya juga punya karakter masing-masing, gurunya juga punya karakter masing-masing. Pertanyaannya, kebetulan kita di satu alma mater di bimbingan TIK, apa yang harus kita bisa lakukan untuk bisa mensuarakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan beberapa contoh yang tadi. Mengingat tidak mungkin, jadi video tadi kita sebarkan, kita masuk ke sekolah satu-satu tanpa ada sponsorship, misalnya ada apa itu kan, seperti itu Bu Hebi. Bagaimana? Jadi kalau kita khususnya di bidang IT ini bisa mensuarakan di media, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya juga berpikir begitu. Bagaimana caranya ini sampai ke semua guru ya. Kalau yang pernah punya PGP, pernah punya guru penggerak sebagai apa saya mau gitu. Kita punya PMM, kita punya wadah. Bapak Ibu mungkin di sekolahnya sudah punya komunitas di sekolah masing-masing. Ini bisa kita terapkan Bapak Ibu. Kita bisa share di PMM Bapak Ibu di bagian aksi nyata. Gitu Bapak Ibu. Sudah punya komunitas di sekolah masing-masing. Sebelum komunitas kita atau kita ngadakan webinar Bapak Ibu, mari monggo. Jadi kita bisa. Ya. Minimal ada flyer. Nah iya, mari kalau mau kita seminar, misalnya ke sekolah mengajak temannya sebanyak 10 orang, anggota kita
sudah 18 atau 20 kalikan 10 orang, sudah banyak yang hadir. Dan nanti itu akan akan tidak hanya kita, nanti ada 10 temannya lagi nanti yang akan ikut. Nah, nanti ini pemahamannya bisa sampai kemana-mana seperti yang diinginkan Pak Andre tadi. Monggo kalau mau buat webinar, ada beberapa orang yang Pak Yanto juga sudah sering ya jadi pemateri di mana-mana, sudah jam terbangnya sudah tinggi. Bisa nanti kita mau kolaborasi, karena kita saatnya bukan berkompetisi, tapi kita kolaborasi baik dalam bidang materi, bidang TIK atau bidang yang lain. Begitu Pak Andre, ini yang hanya bisa saya berikan solusi. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan atau punya ide yang lain agar pemahaman ini bisa sampai tidak hanya di komunitas kita, tapi komunitas yang lain. Monggo Pak Yanto, mungkin ada ide atau solusi atas tadi pertanyaannya Pak. Iya, karena Pak Yanto ini kan jam terbangnya tinggi. Pak Andi juga sudah sering menjadi pemateri di mana-mana. Kita punya orang-orang kompeten di komunitas kita. Iya. Yang mau nikmati dulu saja Pak Yanto. Nanti kita bisik-bisik di belakang. Bagaimana webinar nanti kita akan siapkan. Ya, monggo Bapak Ibu ada yang lain yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kalau tidak ada saya tutup. Ya. Oh, Bapak Andi. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Febi bisa nanya langsung aja. Mungkin kita ini sudah bisa menerapkan hal-hal positif seperti itu. Cuma yang saya tanyakan saya tuh kadang miris sekali ketika ada teman guru itu melakukan tindakan yang tidak positif. Artinya dia caranya yang salah mengingatkan siswa. Oke lah, kita sudah paham, sudah mengetahui dan sudah bisa menurunkan emosi kita. Cuma ketika misalnya saya jalan misalnya mau ke ini misalnya, terus ada guru itu secara agak kasar menunjuk terus. Jadi gimana saya ingin mengingatkan teman kita. Ya kan tidak seperti itu. Ini susah sekali karena kalau ditanyakan nanti kita nggak akan disapa gitu. Sok pintar, sok karena sebagainya. Tapi saya kasihan ya karena itu. Karena guru itu tidak tahu kondisinya itu di rumah. Sementara saya tahu bahwa tidak semuanya itu gitu aja sudah alhamdulillah itu sudah. Kadang ya, mungkin ini ibu ini tidak tahu. Teman kita ini tidak tahu seperti ini. Itu gimana caranya nih? Saya untuk mengingatkan agar sama-sama hubungan baik tetap berlanjut. Sementara anak itu tidak dendam sama guru tersebut gitu. Kadang dia matur, Pak itu sepertinya tidak tahu. Ya sudah, nah kalau saya tahu, tolong Pak diingatkan Pak, saya tidak tahu ini gimana ya. Saya pakai bahasa apa ya guru itu? Ya terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini pernah saya tanyakan kepada fasilitator saya karena saya juga mengalami hal yang sama di sekolah. Di guru BK saya masih menerapkan pembelajaran yang konvensional ya bagi guru BK. Jadi setiap ada melakukan pelanggaran pasti hukumannya verbal, fisik kadang. Ya tadi dari lapangan, kemudian push up, squat jam. Nah, saya tidak setuju dengan langkah yang dilakukan guru BK tadi. Yang saya lakukan adalah satu pendekatan kepala sekolah dulu. Saya masuk ke kelas sekolah. Pak, saya punya materi bagus terkait bagaimana kita mengatasi anak sekolah. Yang saya dapatkan di sini. Nanti saya katakan. Nah, Bapak sekolah akan memberikan wadah khusus bisa. Nah, waktu itu Bapak kepala sekolah saya sosialisasi di sekolah. Ini saya tampilkan Bapak Ibu. Secara tidak langsung saya nggak langsung ke guru BK yang tadi, tapi secara tidak langsung saya membidik semua guru termasuk semua guru BK yang tadi bahwa ternyata yang kita lakukan selama ini kepada anak itu salah. Gitu. Kalau saya ngomong langsung ke guru BK, saya yang salah nanti Pak, walaupun posisi saya benar. Kan Pak Andi tadi PTSA Moen. Nah, ya posisi yang bisa kita lakukan dalam kepala sekolah, kita sampaikan bahwa ciptakan budaya positif dengan cara yang positif. Gitu, Pak Andi. Gimana Pak Andi? Iya. Mungkin pertanyaan sudah saya batasi sampai Pak Andi saja, yang mungkin waktunya sudah agak siang dan. Iya. Iya.
Terima kasih banyak teman-teman atas sediaan waktunya, atas sudah mau mendengarkan saya ngoceh di depan ini. Semoga praktik baik dan pemahaman baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira kami cukupkan sampai di sini saja. Itulah apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Feby. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan membawa manfaat dan berkah untuk kita semua dan demi kemajuan pendidikan anak-anak kita semua. Tentunya untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Demikianlah pemaparan tentang berbagi pemahaman dan praktik baik dalam rangka menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dicukupkan sampai di sini saja. Akhirnya kami selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.